Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiola Maura Tifania dengan ujung NIM 60. Saya dari Prodi STR Keperawatan tingkat 1 reguler 2. Di sini saya akan mengumpulkan tugas mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Ibu Nur Hijrah Diala. Saya akan mempraktikkan 12 sistem syaraf kranial. Di sini saya berperan sebagai perawat dan rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farah Sifadi Darul dengan ujung NIM 059. Saya berperan sebagai Propandus. Selamat pagi Mbak. Pagi Sus. Perkenalkan, saya perawat Febiola yang bertugas pada pukul 7 hingga 12 siang. Boleh tahu siapa nama Mbak dan berapa umur Mbak? Nama saya Farah, umurnya 19 tahun Sus. Baik, dengan Mbak Farah berumur 19 tahun ya. Di sini saya akan melakukan 12 pemeriksaan sistem saraf kranial yang bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada gangguan pada neurologis Mbak. Apakah Mbak bersedia? Bersedia Sus. Saya membutuhkan waktu sekitar 25 menit. Di sini ya Mbak ya? Iya Sus. Baik Mbak, di sini saya akan melakukan tes olfaktori yang berfungsi untuk mengetahui apakah penciuman Mbak normal atau tidak. Apakah Mbak bersedia? Bersedia Sus. Baik, boleh tutup matanya Mbak. Lalu Mbak bisa menyebutkan apa yang saya berikan kepada Mbak. Baik Sus. Sebentar ya Mbak. Iya Sus. Angkat tangan Mbak kalau sudah mencium. Apa Mbak? Bau yang saya cium kayak wangi gitu Sus, parfum. Ya, satu lagi ya Mbak. Ya Sus. Sudah Sus. Kalau wangi kedua ini sepertinya minyak kayu putih ya Sus. Ya, benar sekali. Jadi fungsi penciuman Mbak dikatakan normal ya Mbak, karena Mbak mampu menyebutkan dua barang yang saya berikan, yaitu parfum dan minyak kayu putih. Baik Sus. Baik Mbak. Terima kasih Sus. Baik Mbak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan optikus yang bertujuan untuk mengetahui fungsi visual mata Mbak dan lapang pandang Mbak. Apakah Mbak bersedia? Bersedia Sus. Baik, Mbak boleh ke ruangan samping ya Mbak? Baik Sus. Baik Mbak, kita akan melakukan pemeriksaan optikus. Pertama-tama Mbak harus berjarak dengan saya selama 6 meter. Lagi sok. Mbak bisa menutup mata sebelah kanan Mbak, lalu Mbak ya tutup, lalu Mbak menyebutkan apa angka yang saya instruksikan. Apakah Mbak mengerti? Mengerti Sus. 1, 3, 5. Sebelahnya Mbak. Sus. 5, 3, 1. Baik. Saya akan melakukan yang kedua itu tes visual ya Mbak, lapang pandang. Tutup mata sebelah kanan Mbak, ikuti arah penanya. Nah, sebelahnya Mbak. Baik, sudah selesai ya Mbak? Baik Mbak, tes optikusnya sudah selesai dari 2 pemeriksaan. Yang pertama itu ada fungsi visual. Mbak mampu menyebutkan apa yang saya instruksikan, yang artinya mata Mbak normal. Lapang pandang Mbak juga bagus, mata Mbak mampu mengikuti arahan yang saya berikan. Berarti saya normal ya Sus? Normal Mbak. Baik Sus, terima kasih Sus. Baik Mbak, untuk tes kali ini saya akan menggunakan pen light yang berfungsi untuk mengetahui koordinasi bola mata Mbak dan kontraksi pupil Mbak terhadap cahaya. Apakah Mbak bersedia? Bersedia Sus. Baik. Matanya Mbak pandang ke depan ya, saya Sus. Oke. Baik. Permisi ya Mbak. Ya Sus.
Baik, reaksi pupil Mbak terhadap cahaya normal karena saat saya menyoroti mata Mbak dengan cahaya, pupil Mbak mengecil. Baik, sus. Baik Mbak, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan memeriksa koordinasi bola mata Mbak. Sebelumnya Mbak boleh mundur berjarak 60 cm. Baik, sus. Sudah ya Mbak? Mbak hanya perlu mengikuti arah gerak pen light ini tanpa kepala Mbak miring ke samping. Oke, saya hitung ya Mbak. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai ya Mbak. Bola mata Mbak normal karena mampu mengikuti gerak pen light dengan sangat baik. Baik Mbak, selanjutnya kita akan melakukan tes Tregi minus. Ini ada 2 tes. Yang pertama ada tes fungsi sensasi. Ini berfungsi untuk sensasi rasa pada wajah Mbak. Yang kedua itu ada tes motorik. Ini berfungsi untuk memungkinkan gerakan Mbak mengunyah. Apakah Mbak sudah mengerti? Mengerti, sus. Mbak sudah siap melakukannya? Siap, sus. Baik, Mbak bisa pejamkan mata Mbak. Lalu Mbak bisa menyebutkan benda apa yang saya taruh di wajah Mbak. Apakah tumpul, tajam, atau halus? Baik, sus. Baik, saya mulai ya Mbak. Ya, sus. Halus. Tumpul. Tajam. Sebelah sini ya Mbak, sebelah kanan. Ya, sus. Halus. Tajam. Tumpul. Baik, buka matanya Mbak. Untuk fungsi sensasi Mbak normal ya, karena Mbak mampu bisa menyebutkan semua yang saya berikan. Baik, sus. Lanjut kita ke fungsi motorik. Mbak dapat melakukan gerakan mengunyah. Nunggu saya hitung 1 sampai 3 ya Mbak. Baik, 1, 2, 3. Nah, setelah saya melakukan gerakan palpasi pada rahang Mbak, gerakan mengunyah Mbak sangat bagus. Berarti Mbak normal ya Mbak. Terima kasih, sus. Baik Mbak, selanjutnya kita akan melakukan tes novus facialis. Ini terdapat 2 tes. Yang pertama ada fungsi sensasi, ini yang berfungsi untuk mengkaji sensasi rasa pada lidah Mbak. Yang kedua itu ada fungsi motorik yang berfungsi untuk mengkontrol ekspresi wajah Mbak. Kita melakukan tes yang pertama dulu ya Mbak. Baik, sus. Mbak bisa tutup mata Mbak. Lalu kalau saya bilang julurkan lidah, Mbak julurkan lidah ya. Baik, sus. Oke. Boleh julurkan lidah Mbak. Rasa Mbak. Manis, sus. Ya. Sebentar ya Mbak, satu lagi. Ya, sus. Julurkan lidahnya Mbak. Asin, sus, yang saya rasain. Baik. Boleh dibuka Mbak matanya. Untuk tes sensasi ini Mbak bisa dikatakan normal karena Mbak bisa mampu menjawab semua yang saya berikan. Artinya rasa Mbak normal ya. Baik, sus. Kita lanjut ke tes yang kedua. Mbak ikuti instruksi yang saya berikan. Sus. Tersenyum, mengerutkan dahi, ya, Sus. mengangkat alis. Sekarang Mbak tutup mata Mbak. Baik Mbak, tes motoriknya sudah dilakukan. Ini tes motoriknya normal, berarti Mbaknya tidak ada gejala stroke ya Mbak. Terima kasih, sus. Baik Mbak, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan garpu tala yang berfungsi untuk fungsi pendengaran dan keseimbangan Mbak. Yang pertama saya akan melakukan tes Weber.
Saya akan menggetarkan garpu tala, lalu menaruh di dahi Mbak. Mbak dengarkan apakah suara di sebelah kanan dan kiri Mbak sama atau tidak. Jika suara tidak terdengar, Mbak boleh angkat tangan ya. Baik, Sus. Apakah Mbak sudah mengerti? Ngerti, Sus. Saya mulai ya Mbak. Ya, Sus. Bagaimana Mbak? Tadi yang saya dengar dari telinga kanan sama telinga kiri itu getarannya sama, Sus. Oh baik, karena Mbak mendengarkan antara telinga kanan dan kiri sama, berarti pendengaran Mbak normal ya untuk tes ini. Baik, Sus. Baik Mbak, yang kedua kita akan melakukan tes Rina. Saya akan menggetarkan garpu tala ke belakang tulang telinga Mbak. Jika tidak ada suara, Mbak bisa angkat tangan. Lalu saya akan menaruh garpu tala ke samping telinga Mbak. Jika tidak ada suara, Mbak bisa angkat tangan. Apakah Mbak sudah mengerti? Ngerti, Sus. Baik, saya mulai ya Mbak. Permisi Mbak. Iya, Sus. Sebelah kiri. Permisi ya Mbak. Iya, Sus. Baik Mbak, karena saya sudah melakukan pemeriksaan dan Mbak dapat mendengarkan di tulang telinga belakang dan samping Mbak, maka pendengaran Mbak normal ya Mbak. Baik, Sus. Terima kasih, Sus. Untuk yang pemeriksaan ketiga ada tes Swabach. Saya akan menggetarkan garpu tala ke belakang telinga Mbak. Jika sudah tidak terdengar suara, Mbak boleh angkat tangan ya. Baik, Sus. Apakah Mbak sudah mengerti? Mengerti, Sus. Baik, saya mulai ya Mbak. Ya, Permisi Sus. Mbak. Baik Mbak, untuk yang tes ketiga ini Mbak normal ya, karena pendengaran Mbak dan pendengaran sama saya hilangnya sama. Baik, Sus. Baik Mbak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan, memeriksa ovula Mbak apakah simetris dan tertarik ke atas, dan kita akan memeriksa refleks menelan Mbak. Baik, Sus. Pertama kita akan melakukan pemeriksaan ovula. Mbak bisa julurkan lidah dan mengucapkan kata A. Baik, Sus. Apakah Mbak sudah mengerti? Mengerti, Sus. Saya mulai ya Mbak. Buka lidahnya. A. Sudah. Selanjutnya saya akan memeriksa refleks menelan Mbak ya. Mbak bisa melakukan gerakan seperti menelan. Baik, Saya Sus. hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, untuk pemeriksaan yang pertama, ovula Mbak simetris dan naik ke atas saat mengucapkan kata A. Itu tandanya normal ya Mbak. Yang kedua, refleks menelan Mbak juga sangat baik, normal karena jakun Mbak naik dan turun. Baik, Sus.
selanjutnya kita akan melakukan tes nervus accessorius. Ini berfungsi untuk mengontrol pergerakan pada tulang pipi dan bahu ibu. Apakah terjadi antropi atau tidak? Antropi itu penyusutan ya ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik. Pertama, tangan saya akan saya taruh di pipi ibu. Ibu berusaha melawan Baik, Sus. tekanan itu, lalu saya akan mengecek apakah ada otot di leher ibu atau tidak. Baik, Sus. 1, 2, 3, ibu bisa tahan. Baik. Sebelah sana ibu. Baik, Sus. 1, 2, 3. Nah, setelah dilakukan pada tulang pipi, tidak terdapat antropi ya ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pada bahu ibu. Saya tekan ke bawah, lalu bahu ibu mengangkat, berusaha mengangkat. 1, 2, 3. Oke, ulangi lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Setelah dilakukan pemeriksaan pada pipi dan bahu, normal ya ibu, tidak ada antropi atau penyusutan. Baik, Sus. Terima kasih, Sus. Sama-sama ibu. Baik mbak, selanjutnya kita akan melakukan tes hipoglosus. Ini bertujuan untuk mengontrol gerak lidah mbak. Terus dapat mengetahui apakah otot lidah mbak itu lemah atau tidak. Oke, baik. Bisa dimulai mbak. Bisa, Sus. Coba mbak buka mulut mbak. Saya melihat apakah lidah mbak berada di tengah. Ya benar. Lalu mbak bisa julurkan lidah mbak seperti ini, ke samping, kanan, dan kiri. Baik, Sus. Oke, baik. Sudah selesai ya mbak pemeriksaan hipoglosus. Lidah mbak normal, otot lidah mbak kuat. Terima kasih, Sus. Sama-sama mbak. Selanjutnya saya akan melakukan tes refleks. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tes refleks. Yang pertama itu ada tes patella yang berfungsi untuk mengetahui apakah di tulang kaki ibu ada cedera atau tidak. Apakah ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik. Ibu duduk ya ibu di sini. Duduknya di sini ibu. Baik ya ibu, jangan melihat ke sini, kaki ibu membantu. Saya akan melakukan tes refleks. Refleks di kaki ibu bagus. Kaki ibu mengalami ekstensi, yang artinya normal ya ibu. Baik, Sus. Terima kasih, Sus. Sama-sama ibu. Baik ibu, untuk tes refleks yang kedua ada tes bicep. Ini berfungsi untuk mendiagnosis apakah saraf ibu normal atau tidak. Apakah ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik. Di sini ya ibu, tangan ibu di seperti ini kan, relax ya. Jangan melihat ke sini ibu. Baik, saya mulai ya ibu. Ya, Sus. Baik. Dikarenakan ibu jari ibu ada kontraksi, berarti pada tes ini ibu normal ya ibu. Saraf ibu normal. Baik, Sus. Baik ibu, yang ketiga kita akan melakukan refleks tricep. Ini berfungsi untuk mendeteksi apakah ada gangguan cedera atau gangguan saraf pada ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, izin ya ibu. Ya, Sus. Tangan ibu, rilekskan ibu. Saya akan mencari tendonnya. Rileks ibu. Baik, sebentar ya ibu. Ya, Sus. Jangan melihat ke sini ibu. Rileks ibu. Baik, karena siku ibu mengalami ekstensi, berarti saraf di sini di siku ibu normal ya ibu, dan refleksnya juga tidak berlebihan. Baik, Sus. Terima kasih, Sus. Baik ibu, yang terakhir kita akan melakukan gerakan refleks, yaitu gerakan Achilles. Ibu agak mundur sedikit, bisa. Tujuan tes ini berfungsi untuk mengetahui apakah ibu terdapat gangguan saraf atau tidak. Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Saya periksa ya ibu.
Rileks ibu kakinya, dirilekskan. Baik, pada dasar ini ibu normal ya ibu, karena pelantar kaki ibu mengalami fleksi. Baik, Suster. Baik Mbak, kita akan melakukan pemeriksaan khusus pada sistem persyaratan. Terdapat 5 tahap. Yang pertama ada kaku duduk, yang kedua ada Koenig sign, yang ketiga ada Bardensky 1, yang keempat ada Bardensky 2, dan yang kelima ada Laski. Tujuannya berfungsi untuk mengetahui apakah terdapat gangguan neurologis yang dapat ditindaklanjuti. Apakah Mbak bersedia? Bersedia, Sus. Baik, Mbak ikuti instruksi yang saya berikan ya. Baik, Sus. Yang pertama kita akan melakukan kaku kuduk. Dagu Mbak tempelkan ke dada ya Mbak. Apakah ada rasa nyeri atau tidak? Saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Bagaimana Mbak? Apakah ada rasa nyeri? Nggak ada, Sus. Baik. Artinya kaku kuduk Mbak negatif ya, karena tidak ada rasa nyeri. Yang kedua, kita akan melakukan Koenig sign. Ikuti instruksi yang saya berikan ya Mbak. Baik, Sus. Kaki Mbak yang sebelah kanan fleksikan 135 derajat. Apakah ada rasa nyeri Mbak? Tidak, Sus. Apakah ada rasa nyeri Mbak? Tidak ada, Sus. Yang sebelahnya fleksikan 135 derajat. Apakah ada rasa nyeri Mbak? Tidak, Sus. Tidak, Sus. Untuk pemeriksaan Koenig sign negatif juga ya Mbak, karena tidak ada rasa nyeri saat kaki difleksikan 135 derajat. Yang ketiga, kita melakukan Bardensky 1. Kita instruksi saya. Isi ya Mbak. Dagu Mbak, letakkan ke dada Mbak. Kalau ada nyeri, kasih tahu saya ya. Baik, Sus. Bardensky 1 normal ya Mbak, karena Mbak tidak mengalami rasa nyeri dan kedua kaki Mbak tidak mengalami fleksi. Baik, kita lanjut ke Bardensky 2. Seperti tadi, nah, kaki Mbak satunya bisa difleksikan. Oke, turunkan Mbak sebelah sana. Yang satunya Bardensky 2 juga normal ya Mbak, karena pada saat posisi kaki satunya difleksikan, yang satunya tidak mengalami fleksi. Yang kelima ada Laski. Kaki Mbak luruskan 70 derajat satunya. 1, 2, 3. Apakah ada rasa nyeri Mbak? Tidak, Sus. Oke. Maaf Mbak, sebelahnya. Apakah ada rasa nyeri Mbak? Tidak, Sus. Untuk pemeriksaan Laski normal ya, negatif, karena pada saat diluruskan 70 derajat tidak ada rasa nyeri dan kakinya lurus. Artinya dalam pemeriksaan khusus sistem saraf ini Mbak normal. Berarti saya normal, Sus. Nggak ada gangguan neurologis. Tidak ada Mbak. Baik, terima kasih, Suster. Sama-sama.